Informasi lainnya, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Selasa pagi menerima laporan dari perwakilan Deputi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ketua MKD Adang Darajatun menyatakan ada 2 anggota Dewan yang diduga turut bermain judi online. Sedangkan 58 orang lainnya merupakan staf atau orang lain di luar anggota yang bekerja di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. 2 anggota Dewan yang diduga bermain judi online tersebut akan segera dimintai keterangan untuk klarifikasi, namun MKD enggan mengungkap identitas kedua anggota Dewan yang dimaksud berdasarkan data yang diperoleh dari PPATK dan Satgas Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam Republik Indonesia Hadi Cahyanto. Total transaksi judi online di lingkup DPR sebesar 1,9 miliar rupiah, bukan 25 miliar sebagaimana yang disampaikan PPATK dalam rapat bersama Komisi 3 beberapa waktu lalu. Setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi dan terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga, oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut yang memang dilaporkan secara resmi pada pagi hari ini. Statusnya terduga ya, kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR ya, orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58 orang. Total? Ya makanya. Ya, nanti kita dalami, jadi totalnya ya 58 tadi itu. Plus. Angkanya 1,926 miliar. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR telah menerima laporan dari PPATK tentang data anggota Dewan dan pegawai di lingkungan DPR yang terindikasi terlibat judi online. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Diana, apakah Anda sudah dapat kisi-kisi kira-kira dari fraksi mana 2 orang anggota Dewan yang terindikasi terlibat judi online? Dan kapan mereka akan dimintai klarifikasi? Ya, selamat sore Rifana. Perihal nama ini masih tertutup rapat karena tadi kalau kita kilas balik begitu pada rapat ataupun laporan dari PPATK bertemu dengan MKD DPR RI ini juga bahkan teman-teman media sempat tidak dikabari begitu ya. Jadi sifat pertemuannya tertutup PPATK dan juga MKD DPR RI yang tadi PPATK melalui salah satu deputinya tidak disebutkan secara rinci deputi apa, tetapi tadi Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun menyebutkan perwakilan PPATK ini menyerahkan data-data seperti yang tadi sudah kita dengar begitu ya. Karena tadi ada begitu banyak dalam tanda kutip informasi liar, sebut saja ada 1.000 anggota DPR dan juga DPRD, kemudian ada angka 82. Kini tadi dipastikan bahwa memang totalnya ada 60 Rifana. Tetapi terdiri 58-nya merupakan mereka yang bekerja di DPR. Kenapa demikian? Karena tadi disebutkan bahwa memang salah satu pertanyaan apabila hendak mendaftar ataupun terlibat dalam judi online ini adalah ditanyakan tempat kerjanya di mana. Sehingga orang-orang inilah yang terindikasi mengisi tempat kerja di DPR tetapi belum tentu anggota DPR RI. Maka setelah ditelaah dari angka 1.000 kemudian dari angka 82 terkerucut begitu ya menjadi angka 60, 58 yang merupakan staf karyawan dan 2 orang diantaranya ini merupakan anggota DPR RI. Tetapi memang Rifana harus ditekankan 60 orang ini sifatnya masih terduga termasuk 2 anggota DPR RI yang nantinya akan dipanggil secepatnya oleh MKD DPR RI. Belum diketahui dari fraksi mana karena tadi seluruh anggota dan juga Ketua MKD DPR RI masih menutup rapat mulutnya karena sifatnya masih terduga sehingga tadi juga disampaikan supaya tidak menjadi fitnah yang lebih lanjut, maka proses pemanggilan dan juga klarifikasi ini akan dikedepankan. Nah, selanjutnya yang patut kita sampaikan atau kita telah ini adalah 2 hal Rifana. Yang pertama perihal langkah selanjutnya yang akan diambil oleh MKD DPR RI dan yang kedua adalah soal potensi sanksi. Nah, kalau yang pertama
perihal langkah selanjutnya. Kita ketahui bersama bahwa memang ketika ada laporan nantinya akan dipanggil, diklarifikasi. Setelah diklarifikasi baru nanti akan dilakukanlah sidang putusan. Klarifikasi ini nanti akan memanggil 2 anggota DPR RI yang terduga ini terlibat dalam judi online, diminta untuk melampirkan bukti apabila mereka mengajukan bahwa mereka tidak terlibat judi online begitu ya. Barulah nanti tahap selanjutnya adalah sidang putusan. Nah, sidang putusan ini baru akan ada putusan hasil akhir apakah anggota DPR RI ini terbukti melanggar atau tidak melanggar kode etik. Tapi kalau kita melihat kode etik sendiri, memang ada salah satu pasalnya begitu ya, bahwa anggota DPR RI ini dilarang untuk terlibat aktivitas perjudian begitu, ataupun entah itu terlibat di tempatnya ataupun melakukan aktivitas itu, sehingga memang apabila nanti terbukti data-data yang dibawa oleh PPATK, maka tentunya 2 anggota terduga ini nantinya akan dijatuhkan sanksi. Pilihan sanksinya juga masih banyak, mulai dari sanksi ringan berupa teguran sampai dengan sanksi berat yakni pemecatan. Tetapi hingga saat ini Ketua MKD DPR RI masih belum mau membuka opsi pemecatan karena memang sekali lagi proses klarifikasi masih harus dikedepankan. Sejauh ini juga belum ada informasi lebih lanjut, Rifana, apakah sekiranya pekan ini ataupun pekan depan begitu pemanggilan, karena memang tentu informasi ini masih terus kita gali. Tetapi tadi kami sempat menemui Ketua DPR RI Puan Maharani, Rifana, untuk bisa menanyakan tanggapan apabila ada anggota DPR RI yang benar-benar terbukti begitu. Nah, Puan menegaskan dan juga menggarisbawahi sanksi sosial ini harus dikedepankan. Jadi maksud dengan sanksi sosial ini adalah pengungkapan nama-nama anggota DPR ataupun staf-stafnya begitu ya, yang terlibat dengan aktivitas judi online ini, supaya menimbulkan rasa malu di antara sesama anggota DPR ataupun dari anggota DPR ke masyarakat begitu, sehingga pada masa mendatang ini ada keseganan untuk bisa melakukan judi online yang kita ketahui bersama. Statement Presiden Joko Widodo juga sudah melarang aktivitas ini begitu, yang ujungnya ilegal, kemudian berujung pada permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti misalnya pembunuhan, kemudian bunuh diri dan lain sebagainya, sehingga hal-hal inilah yang terus dihindari, dan Puan juga meminta MKD mengusut ini secara cepat supaya tidak semakin menjadi bola liar dan menjadi fitnah di masyarakat. Rifana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.